Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Indrastata dengan NIM 2311581. Saya dari Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah hardware, yaitu SSD. Lalu untuk alasan saya membahas SSD tersebut, yang pertama, dilatar belakangi saat krisis RAM, lalu ada market trend, dan juga user experience. Nah, di sini saya merasakan sendiri dampak dari krisis chip RAM yang menyebabkan beberapa barang elektronik harganya merangkak naik pada akhir tahun 2025, yang membuat saya pada saat itu mulai mikir-mikir untuk mengupgrade device dan juga membeli barang-barang elektronik lainnya. Lalu lanjut ke berikutnya. Di sini problem utamanya yang bisa saya tunjukkan buktinya, yaitu pada bulan Desember 2025 dari SSD 1 TB tersebut harganya dari yang 1,9 juta, dan pada tahun ini bulan Maret harganya bisa mencapai 3 juta. Hanya dalam waktu 3 bulan saja harganya bisa melonjak sebanyak 1 juta. Lalu kembali ke topik awal, apa itu SSD? Dari definisinya sendiri, SSD merupakan media penyimpanan data berbasis integrated circuit sebagai memori non-volatile, yang dimana SSD ini tidak memerlukan aliran listrik untuk menyimpan data-datanya. Lalu pada fungsi utamanya sendiri, SSD ini memiliki keunggulan karena kecepatannya sehingga diandalkan dalam menggunakan booting sistem operasi dan juga loading berbagai macam hal yang lainnya yang memerlukan kecepatan atau performa. Lanjut, perbandingan dari SSD dan juga hard disk atau HDD. Yang pertama dari komponennya, di sini dari komponen fisiknya sendiri sudah sangat berbeda. SSD menggunakan chip memori yang berupa sel-sel memori kecil, lalu dari hard disk fisiknya sendiri menggunakan piringan, yang dimana dari fisiknya sendiri berpengaruh dalam hal kecepatan juga dan juga resikonya. Kecepatan SSD lebih cepat karena dia latensinya lebih sedikit dengan chip memorinya. Lalu kecepatannya bisa mencapai 7.500 MB per second atau bahkan lebih hingga tahun ini. Kecepatan itu terus dikembangkan. Lalu dari masalah resiko, di sini hard disk sendiri dia memiliki kelemahan dari guncangan dan juga magnet, karena ditakutkannya dalam piringannya tersebut bisa rusak karena lecet, maupun jika diguncang-guncang maka akan lebih mudah rusak. Lanjut dari komponen utamanya, di sini saya bagi 3, yaitu pertama ada NAND flash yang terbagi menjadi 4 tipe. Lalu ada controllernya yang berfungsi untuk mengatur read dan write dari SSD tersebut. Lalu ada interface-nya yaitu SATA 2,5 inci dan juga M2 NVMe. Nah, di sini untuk pembahasan lebih detailnya dari NAND flash, di sini bisa dilihat ini ada itemnya dari NAND sendiri. Lalu dari pembagian tipenya dari SLC, MLC, TLC dan juga QLC yang belum kelihatan di sini. Jadi dari kanan ke kiri itu kecepatannya lebih cepat yang SLC daripada TLC sesuai yang ada di grafik. Lalu dari daya tahan pula lebih bagus SLC daripada TLC dan juga MLC. Namun kerugiannya di sini yaitu adanya 1 bit per cell. Jadi hanya bisa memproses 1 bit data dalam 1 sel, yang juga berpengaruh dalam ukurannya. Maka lebih banyak dana yang diperlukan dan juga lebih sedikit data yang bisa disimpan dalam 1 sel, sehingga ukurannya bisa lebih besar hanya untuk SLC itu sendiri. Ke slide selanjutnya, nah di sini bisa dilihat perbandingannya PE cycle atau program erase cycle
daya tahannya, yang SLC sendiri 100.000 PI cycle, sementara QLC itu hanya 1000 PI cycle. Perbandingan yang sangat jauh sekali, tapi berbanding lurus juga dengan harganya dan juga tipe penggunaannya, yang dimana MLC bisa digunakan enterprise, lalu untuk konsumen sendiri biasanya itu bertipe TLC atau juga QLC. Lanjut ke interface-nya. Di sini ada SATA yang berbentuk 2,5 inci, mirip harddisk laptop lama. Nah, ini bisa menjadi alternatif dari harddisk yang ingin di-upgrade menjadi SSD. Bisa menggunakan yang memiliki interface SATA. Lalu di sini ada keterbatasan dalam pemrosesannya, yaitu hanya 600 MB per second. Lalu dia membutuhkan kabel ataupun port khusus, yaitu port SATA. Nah, jadi di sini juga bisa menjadi pilihan karena harga per gigabyte-nya paling terjangkau daripada tipe SSD yang NVMe. Lanjut ke NVMe. Nah, dari bentuk fisiknya sendiri, di sini kepingan kecil form factor 2280 atau 22 mm kali 80 mm yang langsung menancap ke motherboard. Jadinya di sini latensinya lebih rendah dan juga kecepatannya lebih tinggi. Nah, di sini tidak perlu kabel, langsung saja ditancap dan juga ukurannya lebih kecil. Bisa hemat ruang lebih banyak dalam penggunaan SSD yang juga lebih sering digunakan pada masa sekarang. Lalu untuk penutupnya, sebagai kesimpulan, di tengah naiknya harga barang saat ini, memilih SSD yang tepat adalah investasi jangka panjang untuk produktivitas. Bijaklah dalam memilih, bedakan kebutuhan dengan keinginan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.